Polda Papua Barat kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban pembakaran tempat hiburan malam Double O, Sorong. Sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, akhirnya pawai seni dan budaya kembali digelar di Kabupaten Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Aprilia Nikmur, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Polda Papua Barat kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban pembakaran tempat hiburan malam Double O Sorong. Bertempat di ruang Media Center Humas Polda Papua Barat Jumat 11 Februari 2022, yang dipimpin Kabid Humas dan Bitdokes kembali menggelar press release 2 jenazah pembakaran yang terjadi di tempat hiburan malam Double O, Kota Sorong pada 25 Januari 2022 lalu. Kabid Dokes Polda Papua Barat Kombes Pol Dr. Bambang Pitoyo Nugroho dalam keterangan persnya menyampaikan, tim DVI berhasil kembali mengidentifikasi 2 jenazah korban pembakaran Double O, yaitu jenazah pertama dengan nomor PM DVI SOK 013 dan dimatchingkan DNA dengan nomor AM SOK 0013, matching dengan korban bernama Afifa Maisa Nuraini Permata Putri, jenis kelamin perempuan. Kemudian jenazah kedua teridentifikasi atas nama Rahmi Dian Putri berdasarkan pemeriksaan laboratorium DNA. Sehingga sampai dengan saat ini jenazah yang sudah teridentifikasi sebanyak 12 korban. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022, ada 2 korban yang sudah teridentifikasi. Yang pertama dengan nomor DNA postmortem 0013, kemudian dimatchingkan dengan DNA pembanding nomor antemortem 0013 itu matching dengan korban atas nama Afifah Maisa Nuraini Permata Putra, jenis kelamin perempuan. Sementara itu, Kabid Humas Kombes Pol Adam Erwindi berharap kepada keluarga korban sudah bisa berkoordinasi dengan pihak Bitdokes Polda Papua Barat di Rumah Sakit Selebo Solu untuk proses penyerahan jenazah. Dr. Pitoyo, Kombes Pol Dr. Pitoyo, kepada pihak keluarga korban sudah bisa berkoordinasi dengan pihak dokes Polda Papua Barat di Rumah Sakit Selebo Solu Sorong untuk proses penyerahan jenazah serta properti yang ada pada jenazah. Saat ini masih terdapat 5 jenazah korban pembakaran yang masih dilakukan pemeriksaan tim DVI Mabes Polri. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Teluk Bintuni membekuk 2 orang yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu pada Selasa 8 Februari 2022 sekitar 20.30 waktu Indonesia Timur di 2 TKP berbeda. 2 tersangka tersebut yakni W alias Aji Lolo yang ditangkap di sekitaran Kompleks Pensiun Distrik Bintuni. Sedangkan tersangka DKD alias Dewa ditangkap petugas di sebuah kamar kos di sekitaran Kalikodok Bintuni. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti yang diduga sabu-sabu dalam bungkusan plastik dengan berat 8,18 gram beserta barang bukti lainnya. Terkait sabu yang diakuinya, sabu itu didapatkan dari pelaku kedua alias Dewa. Nah, untuk pelaku pertama, Haji Lolo, itu didapatkan padanya barang yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1,77 gram. Pada saat dilakukan pengejaran ataupun pengembangan kasus ini, didapatkan berada di penginapan di Kalikodok. Setibanya di tempat kejadian, saudara Dewa sedang duduk di ruang tamu.
Pelaku Winda alias Haji Lolo dipertemukan dengannya dan diakui bahwa pelaku Winda bertugas sebagai penjual sabu dan dari hasil penjualan diberikan upah sebesar 500.000 ke Winda oleh saudara Dewa. Petugas kami melakukan pemeriksaan terhadap saudara Dewa dan saat itu juga saudara Dewa menunjukkan 3 buah saset narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dos HP Vivo, ya, serta menunjukkan hasil uang penjualan narkotika jenis sabu sebesar 650.000. Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya lalu dijebloskan ke sel tahanan Polres Teluk Bintuni untuk menjalani proses hukum yang berlaku. Sesuai keterangan polisi, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Serta pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara minimal 4 tahun dan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata TVRI, Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebanyak 300 Bintara Noken Jumat pagi tadi kembali ke Polres mengikuti apel perdana yang dipimpin oleh Kapolres Manokwari AKBP Parasisan Herman Gultom. Sebanyak 300 Bintara Noken asal Polres Manokwari telah kembali mengikuti apel perdana yang berlangsung di Mapolres usai menjalani cuti selama hampir 2 minggu. Kapolres Manokwari melalui Kabak Sumda, Kompol Abdullah Tabo mengatakan, dari 300 Bintara Noken, 100 diantaranya disiapkan ke Kabupaten Pegunungan Arfak. Akan tetapi, pelaksanaan tugas di Pegav masih sepenuhnya diserahkan ke Polres Manokwari hingga menunggu pengisian rampung, sehingga secara bertahap seluruh Bintara akan digeser kembali ke Kabupaten Pegav. Tabo mengatakan, mulai hari ini seluruh Bintara Noken telah diterima secara organik di Polres sebagai anggota polisi, sehingga tidak ada alasan lagi bahwa mereka yang tidak melaksanakan tugas dari pimpinan. Sudah ditempatkan di Polres Manokwari dengan Pegunungan Arfak. Dalam hal ini jumlahnya 300 orang. Alokasinya 200 orang di Polres Manokwari, 100 di Pegav, tapi pengawasan pelaksanaan tugas yang di Pegav masih menginduk ke Polres Manokwari. Dalam ini kan Pegav undang-undangnya sudah ada, surat perintahnya dari Kapolri juga sudah, tinggal untuk pengukuhan pejabatnya, pengisian di atas. Setelah itu baru secara bertahap adik-adik kita ini nanti geser melaksanakan tugas di atas seperti itu. Dalam pelaksanaan tugas mulai hari inilah resmi terima menjadi organik Polres Manokwari dan Pegunungan Arfak. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa mereka tidak melaksanakan tugas. Jadi hari ini sudah mulai. Namun dalam pelaksanaan perdana masuk kantor juga didahului oleh pembinaan dan bimbingan latihan karena Abdullah menambahkan, Bintara Noken yang tiba di Polres Manokwari belum disebar ke masing-masing satuan, dikarenakan mereka masih mengikuti pembinaan. Setelah itu, barulah disebar ke masing-masing satuan yang ada di Polres maupun Polsek sesuai dengan bakat yang dimiliki Bintara Noken. Nanti kita pelajari adik-adik kita ini kira-kira bakatnya, basicnya kemana sih anak-anak ini seperti itu. Makanya istilahnya dalam ini pementoran ini di situ dilihat kreatifnya, aktifnya apa istilahnya untuk bisa melaksanakan tugas seperti apa. Ratusan Bintara Noken ini masih kembali dievaluasi selama seminggu untuk melihat apakah mereka dapat melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, akhirnya Pawai Seni dan Budaya kembali digelar di Kabupaten Manokwari dengan jumlah peserta yang terbatas.
mengusung tema Perilaku Mencerminkan Budayaku dan Identitasku. Pawai Seni Budaya Provinsi Papua Barat tahun 2022 kembali digelar setelah sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Dilangsungkan secara sederhana di lapangan Borarsi, Manokwari pada Kamis 10 Februari kemarin. Pawai seni budaya ini hanya melibatkan sedikit peserta dari perwakilan suku-suku Nusantara maupun suku-suku yang ada di tanah Papua. Pantauan TVRI di lapangan, pawai seni budaya tersebut dilepas dan turut disaksikan oleh Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, beserta beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Papua Barat. Terlihat beberapa suku menampilkan atraksinya sambil mengintari lapangan Borarsi. Dalam arahannya, Gubernur Papua Barat mengharapkan agar semua pihak bisa terus bersatu, menjaga kekeluargaan, meningkatkan rasa persaudaraan antara suku, agama, ras, budaya, sebagai cerminan toleransi di bumi Kasuari. Domingus Mandacan juga menyebut, pawai seni budaya ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena dari seni budaya, masyarakat juga bisa saling mengenal. Melalui pagelaran pawai seni dan budaya, kata Eli, dapat mempersatukan masyarakat dari tiap-tiap suku dari Sabang sampai Merauke, karena budaya adalah jati diri yang harus terus dilestarikan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dana desa tahap pertama tahun anggaran 2022 yang bersumber dari APBN diserahkan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasiu, secara simbolis di ruang rapat Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kamis 10 Februari 2022. Proses penyerahan secara simbolis ini disaksikan Kepala Dinas PMK Teluk Bintuni, Haris Tahir, beserta pejabat eselon di Dinas PMK serta sejumlah aparat kampung dari 115 kampung penerima. Dalam arahannya, Bupati menghimbau seluruh aparat kampung yang mengelola dana desa harus mematuhi petunjuk teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menurut Bupati sangat penting, sebab dengan mematuhi ketentuan yang ada, maka dapat menghindari aparat kampung dari masalah hukum. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kepada aparat kampung tentang prioritas realisasi anggaran kampung, yakni 8% untuk penanganan COVID-19, realisasi BLT minimal 40%, ketahanan pangan sebesar 20% dan 32% sisanya dipakai untuk realisasi hasil musrembang. Yang bersumber dari APBN yang langsung ditransfer ke masing-masing rekening kampung harus dikelola dengan baik, tertib administrasi, dapat dipertanggungjawabkan dan transparan sesuai regulasi yang ada. Bapak kepala kampung orang dana desa ini hanya numpang lewat di kabupaten. Dia hanya tercatat di rekening kas daerah. Setelah itu langsung pindah ke kas rekening kampung. Kami tidak boleh tahan dia lama. Kita tahan lama, kita ditegur. Kalau kelihatan di rekening ada, dia hanya tercatat administrasinya saja, tapi dari BKN, KPN Manokwari itu langsung masuk ke kas desa. Berarti bapak-bapak harus pakai dengan baik untuk bertanggung jawab supaya pun tidak berhubungan dengan hukum. Saya tidak mau itu. Saya juga bilang kalau sampai ada yang berhubungan dengan hukum berarti saya juga gagal sebagai bupati membina aparat kampung. Ya, saya pasti akan ditegur juga karena saya dianggap tidak mampu membina aparat kampung. Kalau 1-2 terjadi ya mungkin karena dia pun nasib sudah sampai situ, kita sudah bicara baru dia tidak dengar, dia ambil langkah sendiri, itu dia punya risiko. Tapi kalau saya sudah bicara seperti ini, mari kita sama-sama jaga
jaga kita punya diri ini, dan karena uang itu akhirnya kita sengsara. Sesuai data yang dihimbau TVRI, alokasi dana desa tahap pertama tahun 2022 yang diusulkan Pemda Teluk Bintuni sebesar 98,7 miliar dan baru 12 kampung yang melengkapi dokumen. Terkait penyaluran dana desa, pemerintah daerah melalui instansinya diberikan tenggat waktu dalam setiap tahun anggaran, yakni tahap pertama Januari hingga Maret, tahap kedua Maret hingga Juli, dan tahap ketiga Juni hingga Desember. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tekan angka pelanggaran lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari makin gencar laksanakan patroli hunting system di beberapa titik dalam kota Manokwari yang dianggap sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dipimpin langsung oleh Kaurbin Opsnal Satlantas Polres Manokwari, Ibda Ismail, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari kembali menjaring beberapa pengendara yang tidak tertib dalam berlalu lintas, seperti yang berada di lampu merah Makalau dan depan toko Manokwari. Ibda Ismail menyebutkan, sasaran patroli kali ini adalah menyasar pelanggaran kasat mata seperti tidak memakai helm standar, kelengkapan kendaraan bermotor, serta kelengkapan administrasi berkendara dan akan langsung diberi teguran bahkan penilangan. ATL pagi ini kita sudah rutin kita laksanakan. Jadi KTL pagi selain kita jaga jalan untuk keselamatan lalu lintas masyarakat Manokwari, jadi kita juga melakukan penjaringan atau penangkapan bagi misalnya peneguran kepada masyarakat yang tidak pakai helm, yang tidak memiliki surat-surat lengkap. Itu kita beri teguran kalau memang sudah agak melampaui batas, tetap kita laksanakan tindakan. Dalam kegiatan kali ini, 5 motor berhasil terjaring dalam patroli hunting system yang berlangsung selama 1 jam. Sedangkan 2 kendaraan lainnya dikenakan sanksi dan langsung dibawa ke Polres karena tidak memakai helm, masker maupun kelengkapan kendaraan seperti SIM, plat motor, dan STNK. Kurang lebih tadi ada 5 yang dikena sanksi, kayaknya ada 2. Itu sanksinya apa itu, Komandan? Sanksinya kayaknya kalau yang agak parah, sanksinya hilang kan? Hilang ya? Patroli hunting system terus dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari agar masyarakat semakin tertib berlalu lintas di jalan raya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Polda Papua Barat gandeng superhero saat melaksanakan vaksinasi di dataran Wapramasi. Hal ini dilakukan agar anak-anak tidak takut saat divaksinasi oleh petugas kesehatan. Vaksinasi dengan menyasar anak-anak dan masyarakat umum kembali dilaksanakan Polda Papua Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di 3 tempat, yakni SD Impres 29 Pravi, SP6, SD Impres 24 Masni, SP7, dan SD Madrasah Ibtidaiyah, SP7, dengan menghadirkan tokoh superhero. Cara ini dilakukan Polda Papua Barat agar pelajar yang merupakan anak-anak tidak takut akan jarum suntik, karena mereka akan senang ketika melihat superhero yang ikut mendampingi saat mereka disuntik vaksin. Bertindak sebagai pelaksana vaksin, yakni Direktorat Pembinaan Masyarakat Ditbinmas Polda Papua Barat, Direktorat Pam-Ovid, Bitdokes dan Babin Kamtipmas, dan Babinsa serta Puskesmas Masni. Menurut Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi dalam rilisnya mengatakan, vaksinasi bagi pelajar dan masyarakat umum yang berlangsung Rabu 9 Februari kemarin, sebanyak 360 orang berhasil divaksin. Kegiatan ini adalah sebagai upaya percepatan program pemerintah untuk vaksin umum dan anak, guna tercapainya herd immunity sehingga memberikan rasa aman saat pembelajaran tatap muka. Kabid Humas menambahkan Polda Papua Barat akan terus melakukan vaksinasi untuk membantu percepatan vaksinasi bagi anak-anak. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, tahun 2022, Biro Organisasi Setda Papua Barat akan fokus pada penataan kelengkapan daerah tentang kelembagaan kekhususan dengan disusunnya peraturan daerah provinsi menyangkut kelembagaan daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Organisasi Papua Barat, Supriyatna Jalimun. Jalimun mengatakan, tahun 2022 program pemerintah Provinsi Papua Barat pada Biro Organisasi tidak jauh beda dengan program-program dari tahun sebelumnya, karena semuanya sudah tertuang jelas dalam DPA Biro Organisasi. Namun ditegaskan yang menjadi fokus kegiatan pada Biro Organisasi Papua Barat di tahun 2022 adalah akan dilakukan penataan kelengkapan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah nomor 106 tahun 2021 tentang kelembagaan kekhususan yang akan diupayakan bersamaan dengan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan di tahun 2022 juga akan dilaksanakan penilaian unit pelayanan publik di Provinsi Papua Barat dan juga kabupaten kota. Kemudian lanjutan kompetensi inovasi pelayanan publik tahun 2022 untuk menjaring inovasi. Ya, kita akan menyesuaikan dengan kekhususan, artinya sesuai dengan Undang-Undang Otsus nomor 22 ke 2021 itu, kemudian di PP 106 itu kan di situ mengamanatkan ada di Provinsi Papua, kalau di situ kan di Provinsi Papua tapi meliputi Papua dan Papua Barat serta provinsi-provinsi lainnya, itu ada kelembagaan perangkat daerah yang ada kekhususan. Nah, ini kita sedang tata kekhususan ini, apakah kita punya perbedaan walaupun kita menggunakan peraturan pemerintah yang sama, tetapi ada kekhususan. Mungkin di daerah lain, di provinsi lain tidak ada seperti itu. Itu yang kita lakukan penataan. Akan ada perubahan lagi. Hal lain yang akan diterapkan yaitu pencanangan daerah zona integritas yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi, di mana penerapannya akan dilakukan di beberapa OPD yang melaksanakan pelayanan publik. Ini seperti tadi saya sampaikan unit pelayanan publik. Kita masih pada PTSP dan Samsat. Kemarin hasil evaluasi unit pelayanan publik itu memang ada peningkatan khususnya di Samsat. Sudah bisa informasinya mereka sudah masuk dalam kategori A, berarti ada peningkatan baik dari segi pelayanan, sarana prasarana, kemudian sumber daya manusia, standar pelayanan sudah mulai baik. Nah, saya lagi sampaikan, kita juga akan mencanangkan zona integritas. Itu program yang akan kita lakukan, zona integritas di Provinsi Papua Barat. Ada beberapa perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai zona integritas. Itu bagian dari reformasi birokrasi. Nanti ada suratnya, sudah ditetapkan OPD mana yang masuk di situ. Itu akan diupayakan supaya ada, ya biasa zona integritas kan bebas korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Semua, tapi kan kita lihat zona integritas kan wilayahnya kan wilayah yang ada korupsi, ada punya potensi untuk melakukan seperti korupsi, kolusi dan sebagainya, itu yang kemudian dari tingkat pelayanannya seperti itu. Di masa pandemi COVID-19, Kepala Biro mengatakan aktivitas perkantoran berjalan seperti biasanya. Untuk bisa berjalan dengan baik, pegawai diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.